Itu enaknya kita ceramah di KPK ini. Mereka tepat waktu. Saya dikasih tahu Ustadz hanya sampai jam 1, lewat lebih korupsi. Karena mereka ini sangat punya integritas Ustadz. Kalau di tempat lain Ustadz lewat dikit aja 15-10 menit mereka tetap nggak apa-apa, lambat-lambat dikit nggak apa. Di KPK Ustadz jangan coba. Lewat 1 menit aja mereka bubar sendiri. Daripada Ustadz malu, bagus Ustadz tutup sebelum habis. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Hadirin hadirat jamaah fardu zuhur, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya diberikan waktu lebih kurang 60 menit sama di tempat-tempat yang lain. Cuma bedanya di sini tak boleh lebih walaupun semenit. Suatu ketika saya hadir di salah satu kantor untuk memberikan tausiah. Tidak boleh disebut nama kantornya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kata dia, Ustaz Somad, pernah nggak ketemu dengan pegawai KPK? Kata saya, belum. Gimana memangnya Pak? Mereka pernah datang ke kantor saya Pak Ustadz. Terus saya beri mereka seperti tamu yang lain, saya beri makan, mereka kasih minum, tapi mereka tidak mau. Kenapa begitu? Kata mereka, saya sudah bawa air minum sendiri. Air minum pun tak mau. Wah, masih manusia mereka, manusia juga. Air minum pun tak mau. Tapi cerita ini sudah lama, sekitar 3 atau 5 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih begitu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas integritas bahwa kita harus menjaga kesucian makanan adalah bagian dari ajaran Islam. Belum cerita masalah kendaraan, masalah mobil, masalah fasilitas, baru sebatas pada makanan. Ada seorang perempuan kerjanya menenun kain. Kain yang terbuat dari kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Tapi dia menenunnya hanya di waktu malam. Karena kalau di waktu siang dia sibuk mengurus anaknya, dia tidak punya pembantu. Hanya malam sajalah yang dia bisa menenun. Tapi malam tidak ada lampu. Dia naik ke atas atap rumah. Atap rumah orang Arab itu datar, namanya satah. Di atas satah itu dia menenun. Dia bisa menenun hanya ketika tentara lewat menyalakan lampu kerajaan. Setiap tentara lewat dengan lampu yang terang, dia pun mulai menenun. Ketika pasukan mulai berlalu dan gelap, dia berhenti. Ketika nanti tentara lewat di tengah malam, dia mulai menenun. Ketika mulai berhenti gelap, dia pun berhenti. Begitu yang dia lakukan setiap malam sampai akhirnya kain itu jadi satu kain hasil dari menenun karena pasukan tentara kerajaan lewat. Setelah kain selesai, ditanyakanlah pertanyaan kepada imam pendiri mazhab Hambali bernama Ahmad bin Hambal di kota Baghdad tahun 241 Hijrah. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, ya, apakah boleh saya menjual kain ini? Halalkah hasilnya saya makan? Imam bin Hambal tidak menjawab, tapi dia balik bertanya, kamu siapa? Perempuan itu menjawab, saya adalah saudara kandung Imam Bishri Al-Hafi, seorang ulama sufi, seorang ulama yang menjaga hatinya, seorang ulama yang menjaga makanannya. Karena kata Imam Ahmad bin Hambal, belum pernah seumur hidup saya ada orang bertanya tentang hukum memakai lampu yang dipakai kerajaan ketika sedang lewat. Apa salahnya? Toh tidak ada yang rugi. Kira-kira masih adakah orang yang memperhatikan hasil jualan kainnya, tenunannya? Zaman itu abad ketiga hijrah,
orang masih memikirkan apa efek negatif yang diterima dari memakai lampu. Lampunya, cahayanya, tidak ada ruginya sedikit pun, tapi masih memperhatikan. Hari ini orang bukan cuma memakai lampunya, menjual lampunya sekalipun tak dia pikirkan. Yang penting saya bisa nyaman, saya bisa tenang, saya bisa. Oleh sebab itu maka masalah kejujuran terkait dengan makanan. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tak bermanfaat. Apa guna ilmu tak bermanfaat? Banyak profesor, banyak doktor, banyak PhD, Doctor of Philosophy, banyak orang berkarya, tapi tak ada manfaat ilmu akibat dari tidak memperhatikan makanan. Makanan amat sangat penting, karena makanan akan menjadi setetes darah, dan darah akan masuk ke dalam jantung. Dari jantung darah akan naik ke atas otak kepala. Dari kepala inilah akan turun ke mata, turun ke telinga, turun ke tangan, turun ke hati. Jangan heran kalau pertama kali yang gelap tidak dapat hidayah itu bukan telinga, bukan kepala, tapi yang pertama kali adalah hati. Khatamallahu ala qulubihim. Makanya kata Nabi SAW, setiap kali kita berbuat satu salah, satu titik hitam. Dua kali salah, satu titik hitam. Tiga kali salah, satu titik hitam. Akhirnya hati itu pun gelap. Semua berawal dari makanan. Makanya kata Nabi SAW, jaga makananmu takun mustajabud da'wah. Ihfaz mat'amak takun mustajabud da'wah. Jaga makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang amat sangat dikabulkan doanya. Seseorang kata Nabi SAW yang rambutnya kusut berdebu. Kenapa rambutnya kusut berdebu? Karena dia tidak mandi. Kenapa dia tidak mandi? Dia takut kalau sampai dia mandi rambutnya gugur dan dia bayar dam. Karena saat itu dia sedang pakai kain ihram. Kain ihram di tanah haram, dalam keadaan umrah, mengangkat tangan di tepi Ka'bah. Tapi kata Nabi, doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doa tidak dikabulkan Allah? Ada 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi, disuap makanan haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Lidah yang dia pakai meminta kepada Allah adalah lidah yang dia pakai untuk makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang memakan haram. Kecuali lidah dia dua, satu untuk makan, satu untuk berdoa. Oleh sebab itu maka berawal semuanya dari makanan. Makanya sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika mengorek setengah kurma, bukan satu butir kurma, setengah kurma dia korek dari dalam tenggorokannya. Sahabat yang lain heran, muntah tidak apa-apa, tapi mengorek sampai muntah bisa jadi haram, makruh kalau sebabnya. Tapi ini kenapa engkau korek? Apa kata Abdullah ibnu Umar? Tadi aku makan satu kurma, setelah itu aku makan sebelah, yang satu masih tertahan. Datang orang lalu mengatakan, kamu tadi makan apa? Saya makan kurma. Kurma itu dari siapa? Dari si fulan yang memberikan makan kurma. Kamu tahu tidak kalau dia itu hasil usahanya syubhat? Syubhat masih remang-remang, belum pasti betul haram. Tapi Nabi mengatakan, famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabara'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Dulu orang yang menjaga makanannya dari yang syubhat, dari yang tidak jelas ini, orang itu disebut dengan orang yang wara. Wara artinya menjaga diri dari yang syubhat. Takwa menjaga diri dari yang haram. Dulu kalau ada orang mengatakan, tadi baru saja ada orang datang membawa uang kemari dan saya menolaknya, orang itu akan dikatakan kamu adalah orang dua, wara atau takwa. Hari ini kalau kita berkata, tadi ada orang membawa harta yang banyak tapi saya tidak mau, saya tolak, maka sepakat teman-teman kita akan berkata, kamu adalah orang yang bodoh. Kenapa tidak diambil? Itu haram saudaraku. Aku tidak ingin merusak doaku, lidahku.
itu memang haram, tapi kita keluarkan saja 2,5% jadi halal toh. Dia bahkan tahu bagaimana cara membersihkannya. Itu memang haram, brother. Tapi kalau kita pergi ke umroh, kita nangis di pintu Ka'bah, selesai. Menangis di pintu Ka'bah, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Bagaimana mungkin memberikan sesuatu yang haram? Berapa banyak orang yang sampai ke tanah suci berharap kepada ampunan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawab malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, umrahmu tidak diterima. Kenapa begitu? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Apa sebetulnya judul ceramah Ustadz Zuhur ini? Yaitu berangkat dari pegawai KPK tidak mau kasih minum tadi. Dia bawa air minum. Saya lupa, kalau saya tahu saya bawa juga air minum dari rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang paling mahal adalah integritas. Hari ini yang paling mahal adalah harga diri. Betapa banyak orang menjual harga dirinya karena ada yang lebih mahal dalam diri dia, dunia. Sedangkan kita mengatakan dunia beserta isinya hanyalah setengah sayap nyamuk. Begitu Nabi SAW mengajarkan. Berapa banyak orang berebut sayap nyamuk, berapa banyak orang mencari sesuatu hanya sayap nyamuk. Makanya orang beriman itu melihat dunia ini kecil saja. Kalau dapat tidak terlalu bahagia, karena yang dia dapat hanya setengah sayap nyamuk. Dan kalau tidak dapat pun tidak terlampau sedih, karena yang hilang itu pun setengah sayap nyamuk. Tapi kadang kita bisa kan mengomongkannya saja. Ketika sampai kita alami, ternyata setengah sayap nyamuk itu sebesar setengah sayap Boeing bagi kita. Setengah sayap nyamuk, itulah digambarkan Nabi SAW. Dalam perumpamaan lain Nabi mengatakan, celupkan ujung jarimu ke tengah samudra, falyanzur bima yarji, angkat pandang apa yang melekat di ujung jari. Apa yang menempel di ujung jarimu, itulah dunia. Setetes, dua tetes. Apa yang tinggal, itulah akhirat beserta isinya. Jadi kalau ada orang terlampau mengejar dunia, maka dia hanya mengejar setetes. Kalau terlampau bahagia, bangga, sombong pada yang setetes. Tapi kalau dia sanggup mengatakan itu, aku tidak apa-apa, karena yang dapat itu juga setetes. Andai tidak dapat pun tidak terlampau sedih, karena yang hilang pun juga setetes. Tapi saya tidak ingin setelah kajian ini lalu semuanya meninggalkan dunia. Rapat pegawai KPK, gimana visi misi kita ke depan? Mohon maaf Bapak pimpinan, ini hanya setetes ini semua. Bukan itu yang saya maksud. Bagaimana mengecilkan dunia sehingga yang besar hanya Allah. Bagaimana melihat manusia ini semuanya kecil, jabatan, kekuasaan, harta benda, yang besar adalah Allah. Di sini kita membesarkan Allah, di sini kita mengagungkan Allah. Yang kita angkat kedua tangan sambil berkata, semuanya kecil, hanya Engkau saja yang besar. Allahu Akbar. Di sini di awalnya semuanya kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sebelum salam itu kita ulang sekali lagi, 4 kita serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Hanya orang yang sampai pada level ini saja yang salamnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Setelah sanggup meninggalkan yang 4 ini, barulah kita diterima Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan ucapkan salam pada Nabi sebelum kau sanggup mengesampingkan 4. At-tahiyatul, puja-puji, keagungan. Ustadz enak aja ngomong gitu. Ustadz kan nggak punya kemuliaan, nggak punya status sosial tinggi, nggak punya jabatan. Oke, kalau gitu ke diri pribadi, follower, viewer. At-tahiyatul mubarakatul, segala keberkahan. Salawatul, segala doa-doa. Thayyibatul, semua kebaikan, kemuliaan bukan punya kita, lillah, punya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi bicara begitu kan menggerakkan lidah, apa susahnya? Actionnya bagaimana? Maka ada orang-orang yang menurut sebagian kita luar biasa, menurut sebagian kita apa yang dia lakukan ini luar biasa, tapi bagi dia di hadapan Allah itu hanya biasa-biasa saja. Kadang kita tidak bisa merasakan apa ceramah yang di belakang, kenapa beda sama yang di depan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suara saya jelas sampai ke belakang? Jelas, ada layar, Masya Allah. Ibu di belakang walaupun tidak melihat saya secara langsung, anggap aja kalian sedang menyaksikan youtube.com. Artinya apa? Hidup ini makan, pakai, tak lebih daripada itu. Punya rumah yang besar, pakai. Punya makanan yang enak, makan. Makan, pakai, tak lebih, tak kurang dari itu. Ma'akalta yang kau makan akan busuk, wa malabista yang kau pakai akan lapuk. Kalau dulu orang mengatakan hidup ini cuma makan pakai, malah sekarang makan pun tidak. Berapa banyak saya acara di depan pejabat-pejabat, orang-orang hebat, tidak makan sama sekali. Saya malah heran, ini makanan enak-enak sekali, mereka tidak makan. Nggak dimakan Pak, kolesterol. Nggak dimakan Pak, diabetes. Nggak dimakan Pak, jantung koroner. Saya habisi semua. Makanan kok dicari pagi, petang, siang, malam, peras keringat, banting tulang, tidak dinikmati. Betul kata syair orang Arab, berapa banyak orang mencari makan, tapi dia pun tak sempat untuk menikmatinya. Pakaian, sehebat-hebatnya pakaian, sekaya-kaya orang, setinggi-tingginya jabatan, pakaian paling tebal 3 lapis. Satu pakaian di dalam, singlet, underwear. Yang di luar ini, yang nomor 3 aksesoris. Ini saya pakai supaya orang tahu saya ustadz. Kalau tidak, saya memang tidak pakai sorban. Saya kemana-mana biasa aja jalan. Cuman beberapa kali kemarin waktu saya sedang duduk di pesawat, lewat itu yang bagi nasi. Apa kata dia? Mirip sekali dengan Ustadz Somad ya. Mati saya. Nah, makanya saya pakai sorban ini. Pakaian adalah status. Dengan pakaianlah kita bisa membedakan mana ulama, mana orang biasa. Makanya mufti-mufti kerajaan di zaman dulu jubahnya dibuat 2 lapis. Satu jubah putih di dalam, yang kedua jubah hitam di luar. Sorbannya dipakai. Al-Azhar menunjukkan status. Di luar ada sorban putih, di dalam ada topi merah, lengkap dengan jambulnya. Kalau sudah dipakai itu menunjukkan dia hafal Al-Quran. Pakaian adalah status sosial, tapi manakala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, semua pakaian yang menunjukkan status lepas. Belum pernah lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Belum pernah saya melihat orang mati Islam bersyahadat pakai pakaian yang dia pakai dulu. Sehebat apapun itu, semuanya akan tinggal. Belum menghadap Allah saja di dunia sudah lepas, apalagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pakaian yang akan kau bawa? Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobil yang paling mahal ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Belum pernah saya hadir pemakaman ikut mobil-mobilnya masuk dalam. Ahluhu, keluarga, anak, cucu, menantu, kawan, sahabat, andai tolan, satu kantor, alumni, alma mater, menangis mereka satu angkatan, hanya sampai pintu kubur. Istri yang tersayang, paling disayang, yang katanya buah hati belayan jiwa, itu pun hanya menangis di pintu kubur. Ramai-ramai orang menahannya. Ibu, sabar bu. Tidak, saya mau tetap masuk ke dalam. Tetap mereka tahan, jangan bu. Padahal andai dilepas pun enggak juga dia mau masuk ke dalam. Cobalah. Saya beberapa kali itu saya perhatikan, begitu semangatnya mereka menahan. Jangan. Saya diamin aja, biarin aja, nggak akan masuk dia ke dalam. Kita tahu kok itu action aja. Mohon maaf ibu-ibu, saya bisa ngomong gitu karena ibu jauh di belakang. Artinya apa? Apa yang kita amalkan, kita bawa hari ini, itulah yang akan kita tunjukkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di tempat lain saya dikasih air minum, saya minum. Tapi di sini saya ingin balas bahwa saya punya integritas. Saya nanti akan datang lagi ke kantor bapak yang dulu bicara kepada saya, Ustaz Somad, pegawai KPK itu integritasnya luar biasa. Kami kasih dia air minum, dia katakan, saya bawa air dari kantor kami. Nanti saya akan katakan ke dia, Bapak, saya pun ceramah juga di masjid kantor mereka. Dan ketika mereka kasih air minum, saya katakan, saya bawa dari rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Setiap tetes ini akan kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diberi dari mana? Ini uang negara. Tidak ada nama saya dalam anggaran ini. Setiap tetesnya. Jangan sampai hancur amal saya. Pahala ceramah-ceramah saya semuanya habis hanya karena 600 ml ini. Integritas harus kita jaga. Takbir. Masya Allah, pantang dipancing tuh. Ya'ti yaumal qiyamati, ada orang nanti pada hari kiamat dia akan mati menghadap Allah bisolatin, solatnya banyak. Solat qabliyah, solat ba'diyah, solat tahajud, solat witir, solat duha, solat isyraq, solat awabin, solat tasbih. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, pondok pesantren. Wa siyamin, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasanya banyak. Tapi ternyata amalnya itu tidak bisa menolong dia. Sebab apa? Mat'amuhu haram, karena memakan harta orang lain. Akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan, menganiaya si fulan, menzalimi si fulan. Diambil salatnya diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil puasanya diberikan pada orang yang dulu dia zalimi, diambil sedekahnya diberikan pada orang yang pernah dia sakiti. Faniyat hasanatuhu, habis amalnya. Tapi orang yang menuntut masih banyak. Lalu apa yang terjadi? Diambil dosa mereka, diambil dosa orang yang pernah dia zalimi, turihat ilahi, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Kalau dosanya pada satu kelurahan, karena kebetulan dia kepala desa, paling banyak satu desa 5.000 orang. Tapi kalau dosanya zalim, memakan harta orang se-Indonesia, ini anggaran orang se-Indonesia. Kalau sampai saya minum tanpa ada kejelasan, ya akhirat. Nampaknya makan siang pun terancam siang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, kalau ada unsur manfaat dari pinjaman itu, maka pinjaman itu menjadi riba. Siapa yang tidak lepas dari pinjaman? Selama hidup pasti kita pernah meminjam. Tidak ada barang yang cash di rumah kita sekarang. Semuanya pinjaman. Panci pun kredit. Semuanya pinjaman. Andai saya meminjam kepada Bapak, saya tak tahu nama-nama Bapak, tak tahu saya. Satu-satunya yang saya tahu nama di sini cuma Pak Novel Baswedan. Saya pinjam uang Bapak 5 juta, Pak. Oke, Ustadz. Nih pakai duit 5 juta. Pinjam ya, Pak? Iya. Lalu kemudian besok 2-3 hari, boleh saya pinjam motornya? Apakah Pak Ustadz? Maka motor yang saya pakai itu sudah saya pakai unsur manfaat. Kullu qardin jarra naf'an, kalau meminjam ada mengambil manfaat, maka manfaatnya itu adalah riba. Sekarang berapa banyak kita meminjam barang orang, uang orang, justru kita pinjam karena manfaat itu. Kalau tidak ada manfaatnya, kamu kasih pinjaman sama dia, iya. Kenapa kamu ambil barang dia, kamu manfaatkan? Loh, kalau enggak saya manfaatkan, saya dapat apa? Betapa logika kita sudah terbolak-balik. Pernahkah ini terjadi pada ulama-ulama dulu? Ya, ada seorang ulama namanya Abu Hanifah. Kalau saya sebut Abu Hanifah, banyak yang tidak kenal. Saya sebut nama lengkapnya Nu'man bin Thabit, juga tidak kenal. Tapi kalau disebut Imam Hanafi, oh. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya nama lengkapnya. Nama siapa? Abdul Somad.
Oh itu UAS itu juga. Ustaz Abdul Somad, Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi meninggal di Kufah, Irak tahun 150 Hijrah. Kemudian ada orang meminjam uang dia, dan ketika itu dia bertamu ke rumah orang tersebut. Di depan rumah orang itu ada sebatang pohon kayu yang rindang, dan dia tegak di tengah panas. Datang orang melihat, Imam Hanafi, iya, kenapa tidak bernaung di depan rumahnya, kan ada pohon kayu, tegak saja di bawah pohon itu, kenapa? Dijawab Abu Hanifah dengan argumen tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Tegak di depan rumahnya, yang di bawahnya ada pohon kayu, yang tempat bernaung tidak kena panas, maka tegak di bawah pohon kayu itu pun, jangankan masuk ke dalam meminum airnya, jangankan masuk ke dalam memakan kuihnya, jangankan masuk ke dalam meminjam untanya, berdiri di depan rumahnya mendapatkan naungan pun sudah termasuk dalam kategori riba. Jadi ulama-ulama itu dulu kenapa ilmunya berkah? Lagi-lagi menjaga makanan dan minuman. Kalau lidah yang dipakai tidak pernah makan riba, makan haram itu, maka akan masuk ke dalam hati manusia. Kalau kita dengar ceramah orang, masuk dia ke dalam hati kita, insya Allah. Tapi kalau tidak, nanti di akhir coba ceritakan masuk apa tidak. Kalau tidak, berarti lidah saya ini sudah makan macam-macam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak bebani kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi saya mulai jam 1, jam 12 lewat 15. Masya Allah, itu enaknya kita ceramah di KPK ini. Mereka tepat waktu. Saya dikasih tahu Ustadz hanya sampai jam 1 lewat lebih korupsi. Karena mereka ini sangat punya integritas Ustadz. Kalau di tempat lain Ustadz lewat dikit aja 15-10 menit, mereka tetap nggak apa-apa, lambat-lambat dikit nggak apa. Di KPK Ustadz jangan coba lewat 1 menit aja, mereka bubar sendiri. Daripada Ustadz malu, bagus Ustadz tutup sebelum habis. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Ini kan direkam, nanti masuk ke YouTube, apa kata orang? Ustaz Somad ditinggalkan jamaah karena korupsi. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Saya terus terang, ceramah ini udah kemana-mana, dari mulai Sabang sampai ke Sydney, sampai ke Melbourne. Di Hong Kong nggak jadi. Terus terang banyak, tapi yang paling hati saya agak-agak cemas ceramah di KPK ini. Makanya tadi entah doa-doa apa saya baca sebelum masuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya Allah, dengan kusebut namamu, tidak ada satupun yang datang menimbulkan mudarat, tidak satupun yang dapat memudaratkan aku, baik di langit maupun di bumi, apalagi pegawai KPK. Harus dibaca itu, ada keyakinan yang kuat bahwa kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertolongan Allah turun, maka jangan pernah melawan perintah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya Jabal Rumat, bukit pemanah. 70 pemanah dipasang di atas. Nanti aku akan perang di bawah, namanya perang Uhud. Kalau pasukanku menang di bawah, kamu jangan turun. Dan andai aku mati bersimbah darah, kalah pun kalian jangan turun. Tetap pasukan pemanah di atas. Ternyata yang namanya manusia lupa dan lalai. Begitu mereka melihat pasukan Nabi di bawah kalah, langsung mereka turun. Melihat pasukan Nabi menang, mengalahkan pasukan musyrik kalah, mereka langsung turun ke bawah, tergoda ingin mengambil harta rampasan perang. Apa yang terjadi? Datang pasukan Khalid bin Walid dari belakang. Waktu itu dia belum masuk Islam, tahun ketiga. Turun dia menyerang dari balik. Maka umat Islam dikepung dari dua arah, satu dari kanan, satu dari kiri. Meninggal sahabat terbaik, Sayyidus Syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib. Perang itu terjadi di Bukit Uhud. Makanya nanti kalau umrah di atas Bukit Uhud itulah nampak ini pasukan muslim, ini pasukan musyrik, pasukan turun dari Jabal Rumat, dikepung dari dua arah. Orang ziarah di padang Uhud itu menetes air mata, yang ngerti sejarah.
Tapi kita pergi umroh, apa yang terjadi di atas? Melihat, ketawa si kiki. Hai mama. Orang berilmu saja yang memahami perjalanan sejarah. Apa yang ingin Ustadz sampaikan pelajaran dari perang Uhud? Bahwa sekali saja perintah larangan Rasulullah itu dilanggar, kekalahan bersimbah darah. Berapa kali pertolongan Allah tidak turun gara-gara kita tidak ikut perintah dan tidak menjauhi larangan Rasulullah. Sekali saja larangan Nabi itu dilanggar, tak jadi kemenangan itu datang. Bolak-balik kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Kenapa tidak turun pertolongan? Karena tidak cukup syarat. Kalau cukup syaratnya, pertolongan Allah akan datang. Maka 5 kali sehari kita katakan innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak akan ingkar janji ya Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, ibu dan bapak muslimin muslimat, bersyukurlah bekerja di tempat orang-orang menjaga integritas. Bersyukurlah bisa bekerja yang kerjanya sekaligus adalah ibadah. Ini banyak orang memisahkan antara kerja dan ibadah. Kalau dia sudah beribadah, sholat, puasa, zikir, khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Kalau udah masuk masjid, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kita nanti acara itu subhanallah, subhanallah. Tidak ada waktu. Di masjid ini kita beribadah, di masjid ini kita khusyuk-khusyuknya. Kalau mau curang nanti di kantor. Ini sekuler, memisahkan antara agama dengan kerja, memisahkan antara Tuhan. Padahal dalam Islam dimanapun berada, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kamu berada Allah tetap mengawasi kamu. Oleh sebab itu maka di kantor ibadah, di masjid ibadah, di Masjidil Haram di Makkah ibadah, di Indonesia ibadah. Ini sekarang banyak orang kalau sudah di Masjidil Haram sekhusyuk-khusyuknya, tapi kalau sudah di tanah air, ketika di Mina melontar setan sampai kesetanan. Tapi ketika kembali ke tanah air, setan-setan pun heran. Loh, yang ngelontar dulu kan ente, kok malah ngajak melanjutkan MOU lagi, kata dia. Ini apa yang terjadi ini? Ternyata agama kita tidak kafah. Kita sudah memotong-motong, ada parsial-parsial. Padahal Islam menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fi silmi, dalam agama Islam. Kafah, di kantor ibadah, di rumah ibadah, di jalan pun ibadah. Kalaulah di jalan itu tidak ibadah, kasihan sekali bapak-bapak polisi di jalan meluruskan lalu lintas, tidak bernilai ibadah. Kalaulah malam itu tidak ibadah, kasihan sekali petugas jaga malam tidak ibadah. Maka semua hidup ini adalah ibadah. Ustaz Somad enak aja ngomong gitu. Ya Ustaz, ceramah adalah ibadah, khutbah adalah ibadah. Lalu kami ini, maka kerja bapak ibu adalah ibadah. Kalau mati dalam kerja ini, maka matinya adalah mati syahid. Ini ancaman-ancaman luar biasa, tekanan-tekanan luar biasa. Kalau tidak difahami dengan itu, kemana dasar? Dasar utama bekerja adalah akidah la ilaha illallah. Setiap langkah adalah ibadah, hembusan nafas adalah ibadah, detak jantung adalah ibadah. Mati dalam ibadah ini, makanya mati syahid. Bapak setiap pagi harus berkata, Mama, my darling, my lovely, izinkan aku untuk jihad fisabilillah. Langsung dia jawab, takbir papa. Karena kerja adalah ibadah. Kalau tidak begitu nanti kita akan datang takut, datang cemas, datang ngeri, datang. Orang kalau terlampau takut hidup ini, detak jantungnya tidak normal, ujung-ujungnya mati juga. Mati kenapa? Tekanan jantung. Apalagi di Jakarta, tekanan jantung ini luar biasa. Di kantor tekan atasan, di jalan macet, di rumah tekanan ibu rumah tangga, gelang tetangga lebih besar, mobil lebih mewah, persaingan hidup ketat, HP baru, ujung-ujungnya mati muda, tak sempat menikmati pensiun. Maka apa yang bisa menenangkan jiwa ini? Pahamilah bahwa hidup ini seluruhnya semuanya adalah ibadah. Pagi langkahkan kaki, bismillah, ku sebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku hanya berserah kepada Allah, la haula wala quwata illa billah.
panjang umur sampai besok pagi, bertambah ibadah. Mati petang ini, syukur, berarti tidak lagi banyak dosa. Abdul Somad, andai hidup aku besok pagi, ibadah, karena aku akan menyampaikan tausiah di Sumatera Utara. Andai mati malam ini, alhamdulillah, berarti besok tidak naik pesawat lagi. Loh, apa hubungan dosa dengan pesawat? Sedikit banyak mata kan melihat juga lutut-lutut apa tak terelakkan. Saudara yang dimulai, saya real saja. Saya tidak mengatakan bahwa saya ceramah tadi masalah setetes air pun masalah saya nyamuk lalu kemudian saya kemana-mana pejam mata, kan tidak. Lalu kalau Ustaz naik pesawat di airport semua Ustaz lihat itu, saya tidak melihat, cuman kan kita terlihat. Tinggal lihat, kita hidup di alam nyata, kita bukan di alam malaikat. Saya kira malaikat pun dapat memaklumi itu. Hanya beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita hidup real nyata. Mati malam ini, alhamdulillah, bersih dari segala dosa. Besok tidak buat dosa lagi. Hidup besok pagi, alhamdulillah, berarti kita masih bisa beramal soleh. Tapi mesti dipahami juga ini, ada namanya amal mahdhah. Salat, baca Quran, puasa sunat, itu amal mahdhah. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada membatalkannya. Tapi ada dia aktivitas sehari-hari biasa, tapi dia bernilai ibadah. Jadi jangan dibolak-balik. Nanti datang azan, hayya 'alas shalah, ente nggak ke masjid, kerja ini pun ibadah, saudara. Nah, ini nggak betul juga. Karena kalau panggilan atasan kita bukan main lagi. Besok datang jam 7 ya, siap Pak. Besok datang pagi ya, oke Pak. Tapi kalau panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, ente nggak sholat ke masjid zuhur, waktu panjang saudara. Tapi kita kan sholat berjamaah itu. Iya, ulama kan ikhtilaf dalam masalah. Kenapa kita jadikan ikhtilaf ulama itu sebagai rukhsah, keringanan, padahal badan kita sehat? Tapi hari ini saya bangga luar biasa. Ini bukan pondok pesantren. Ini bukan kantor Kementerian Agama. Ini kantor KPK, guys. Tapi jamaah sholat zuhurnya luar biasa. Ini setiap hari seperti ini. Nah, saya nanya aja. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah melaksanakannya. Al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Badan kebal bisa ngilang, terbang di awan, jalan di atas air, tak ada gunanya, karena semua akan tinggal. Tapi satu istiqamah, alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah, summa istaqamu, istiqamah dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat sebelum dia mati. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, don't be sad, jangan kau sedih. La tahzan, jangan sedih. Orang mau mati itu ada perasaan dua. Pertama, takut menghadapi sakaratul maut, takut menghadapi azab kubur. Yang kedua, sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan rumah yang besar, sedih meninggalkan istri akan diambil brownies. Sedih. Nah, tengok, ibu udah senyum-senyum di belakang. Tapi saya sedih dan takut itu hilang karena malaikat menenangkan dia dan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir majelis ini Al-Faqir Abdul Somad hanya minta request satu saja, doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal lagi. Saya tahu waktu sudah habis, tapi jangan terlalu tunjukkan kan. Doa di masjid dikabulkan Allah, doa selesai sholat dikabulkan Allah, doa berjamaah dikabulkan Allah. Maka di hari majlis, doa di majlis ilmu dihadiri malaikat dikabulkan Allah. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu mengetuk pintu-pintu langit. Nampaknya dia manusia biasa saja, bukan ulama, bukan ustadz, tapi rupanya hatinya bersih, makannya bersih, tak pernah makan syubhat. Sekali amin dari mulut dia mengetuk. Itulah mengapa kita selalu doa istisqa beramai-ramai, doa minta hujan ramai-ramai. Ustadz, ini kenapa kita sudah istisqa tapi hujan nggak turun juga Pak Ustadz? Bukan salah saya. Terus yang bakar hutan itu ikut doa sekalian. Mana mau dia? Begitu cara saya membela diri saya, daripada saya dipojokkan terus. Maka di akhir majelis ini mari kita sama-sama berdoa.
ala hadhihi an-niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami bermohon dengan kemuliaan Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yang hina, banyak silap salah dosa ini mohon kepadamu ya Allah, sabbitsna 'alal imani wal Islam. Kokohkan kami dalam iman dan Islam apapun yang terjadi ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan kalimat yang baik lalu mengiringinya, menutupnya dengan amal yang baik. Ya muqallibal qulub, wa engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, karena kami ini dasarnya lemah, tergoda, terpukau. A'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, supaya kami selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Setiap kami selesai dari majlis, keluar kami dari majlis ini, bersihkan kami dari silap salah dan dosa. Wala maridhan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, sembuhkan untuk selamanya. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terang benderanglah hendaknya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, tunaikan, mudahkanlah untuk kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka agar mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka. Allahumma ja'alna mukhlishina lahuddin. Jadikan kami orang-orang yang tulus ikhlas beramal karena ingin mencari ridhamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon ridhamu dan surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauhkan kami dari murkamu dan nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Selama menyampaikan tausiah 45 menit ini banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan saya, Al-Faqir Abdul Somad, mohon beri maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.